Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Rizky Risma dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 2 jam terombang-ambing di laut, 27 penumpang speedboat di Maluku akhirnya berhasil diselamatkan. Sebuah speedboat bermuatan 27 orang penumpang mengalami kerusakan mesin hingga terombang-ambing di sekitar perairan Selat Nerong, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Peristiwa naas itu terjadi saat speedboat bertolak dari desa Maholat menuju pelabuhan Wadek. Laporan kerusakan mesin itu diterima Pos SAR Tual sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Timur. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur menggunakan RIP 04 Pos SAR Tual dan KN Catamaran Bakamla Tual menuju lokasi kejadian. Setelah dilakukan pencarian selama 2 jam di tengah laut dengan kondisi hujan lebat, tim SAR gabungan berhasil menemukan speedboat tersebut dalam keadaan selamat. Puluhan langsung dievakuasi menuju Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Ambon, Muhammad Arfah mengatakan setelah menerima informasi kerusakan mesin, dirinya langsung memerintahkan tim SAR gabungan di Kota Tual untuk bergerak melakukan pencarian. Selanjutnya, setelah tim gabungan berkomunikasi dan mengetahui posisi dari kapal perusahaan Mutiara, barulah seluruh korban kami pindahkan dan dievakuasi dengan selamat menuju Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, guna diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR resmi dinyatakan selesai. Seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Tribuners, jawab keluhan sewa lapak di Pasar Mardika Baru. Ini solusi Disperindak Maluku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Perindak Yahya Kota menuturkan ada solusi yang diberikan pemerintah kepada pedagang perihal keluhan sewa lapak di Gedung Pasar Baru Mardika, yakni menyicil pembayaran biaya sewa. Dijelaskan, selain meringankan cicilan pembayaran agar pemerintah tetap dapat membayar beban operasional gedung pasar yang baru dioperasikan April 2024 itu. Kadis Perindak menyebut penetapan nominal sewa los meja kios pada Gedung Baru Mardika yang dikeluhkan mahal oleh para pedagang mengacu pada SK Gubernur. Dia mengatakan dalam pertimbangan nominal sewa turut melibatkan tim ahli dari Universitas Patimura untuk melakukan kajian di lapangan perihal biaya sewa gedung baru Pasar Mardika.
Disperindak Maluku tak pasti kapan bersihkan sampah di Gedung Baru Pasar Mardika. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Maluku Yahya Kota belum bisa memastikan kapan pembersihan tumpukan sampah di area Gedung Baru Pasar Mardika. Dijelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Namun keterbatasan armada pengangkut jadi kendala, termasuk alat berat jenis eskavator untuk mengangkat tumpukan sampah yang menggunung hingga 2 meter itu. Alhasil, pihak ketiga pun dilibatkan mengingat DLHP tidak memiliki alat berat. Meski telah menghubungi penyedia alat berat, namun dirinya belum bisa memastikan waktu pasti pembersihan sampah. Pasalnya, harus menunggu ketersediaan armada pengangkut dan juga ekskavator. Sebelumnya, Disperindak memastikan akan membersihkan sampah di Gedung Baru Pasar Mardika pada Rabu 2 Oktober 2024. Namun hingga hari ini tak kunjung diangkut. Dengan berkoordinasi dengan teman-teman dinas jaga untuk menyiapkan armada sampah itu nanti ke depan akan dibawa ke tempat penampungan sampah di tersebut. Kita kan tergantung dari armada teman-teman jaga kita ditambah dengan tersedianya alat berat tadi ekskavator. Kami sudah berhubungan dari tadi pagi. Mungkin kalau sudah ada kepastian kita koordinasi dengan teman-teman dinas lingkungan kota sehingga mereka bisa menyiapkan armada. Tergantung kesiapan saya untuk menyiapkan alat berat, mereka sudah siap. Sisa pohon tumbang di depan Unpati Ambon belum diangkut, ditaruh di trotoar. Salah satu pohon di Universitas Patimura Unpati Ambon roboh pada Selasa malam 8 Oktober 2024. Pohon yang tumbang sejak semalam di Jalan IRM Putuhena itu belum dibersihkan. Pantauan tribunambon.com Rabu 9 Oktober 2024, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, sisa pohon-pohon yang tumbang belum dibersihkan. Pohon ketapang yang roboh itu masih tersandar di pagar. Ranting, batang, serta daunnya masih menumpuk di trotoar depan Unpati Ambon. Sisa-sisa pohon tumbang itu belum dibersihkan, ini tidak menutupi badan jalan. Namun, sisa pohon tumbang tersebut cukup mengganggu pengendara karena posisi jalan yang agak berbelok. Sementara itu, salah satu warga di daerah itu, Juanda, mengatakan pohon tersebut tumbang sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dia melanjutkan, tumbangnya pohon itu tidak mengakibatkan korban, namun belum diketahui kapan sisa-sisa pohon tumbang itu akan diangkut.
Tribuners, kita ke berita terakhir. Ribuan orang padati kampanye Mariadi di Langgur. Ulukianan janji bangun Malra bermartabat. Kampanye pasangan calon kampanye pasangan calon bupati Tribuners, kita ke berita terakhir. Ribuan orang padati kampanye Mariadi di Langgur, Uluknayan, janji bangun Malra bermartabat. Kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Martinus Sergius Ulukianan dan Ahmad Yani Rahmawarin dengan akronim Mariadat di Kota Langgur dipadati ribuan masyarakat. Pantauan tribunambon.com Selasa 8 Oktober 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, 2 tenda digelar oleh tim pemenangan. Nampak kursi yang tersedia habis dijejali oleh masyarakat Langgur dan sekitarnya. Sementara terlihat kedatangan paslon ini disambut meriah warga dengan teriakan Beta Mariadat. Paslon ini didampingi sejumlah parpol pengusul, juga juru kampanye dan simpatisan fanatik. Dalam orasi politiknya, Ulukianan mengatakan akan menjadikan Malra lebih bermartabat jika terpilih memimpin daerah bertajuk Niain ini. Dikatakan dari kampanye yang digelar dari Ohoy ke Ohoy Malra bukan zona merah seperti yang digambarkan gemborkan. Sementara salah satu juru kampanye paslon Mariadat, Mochtar Ingratubun memaparkan APBD Malra hanya sebesar 1,3 triliun, tapi yang dialami adalah defisit anggaran di daerah. Menurutnya, anggaran dapat terserap jika mengerti karakteristik kedaerahan setempat. Untuk diketahui, kampanye yang digelar juga diawasi ketat oleh jajaran Bawaslu dan Panwascam setempat guna meminimalisir pelanggaran saat kampanye. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Dan bisa untuk membantu masyarakat Maluku Tenggara secara terstruktur dan tanpa pilih kasih. Oleh sebab itu, saya saat ini dalam Bapak yang merupakan Bapak operator dan Bapak yang punya rekam jejak keras, yang memahami tentang mekanisme pemerintahan, memahami tentang tata cara pengelolaan pendapatan belanja daerah itu dengan baik. Maka saya himbau kepada kita sekalian untuk nantinya pada tanggal 27 November nanti datang ke TPS, buka kertas suara, coblos nomor 1, yang kedua lipat, yang ketiga masukkan di dalam kotak suara itu sehingga kedua Bapak ini. Oke, mantap. Om semangat. Maka program dan gerakan akronim Mariadat itu adalah mengkombinasi dan menunjuk falsafat yang ada di Taman Hojang. Dan mereka pasti sebagai anak adat, kalau kita memberikan kepercayaan dan Tuhan menghendaki untuk memimpin Maluku Tenggara 5 tahun ke depan, maka otomatis adat dan budaya, harkat dan martabat dari masyarakat Maluku Tenggara, terutama kaum wanita itu akan tetap ditinggikan derajatnya sesuai dengan Visi misi Polres bagus orang lain yang buat. Kemudian hari ini bicara, malam mimpi, besok bikin lain. Saudara sekalian untuk datang menghadiri kampanye Akbar Kota Langgur dari pasangan Mariadat. Pilih nomor berapa? Pilih berapa? Ya Tribuners, demikian Tribun Ambon hari ini edisi 9 Oktober 2024. Saya Rizky Risma dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.